Kasihilah Allah Tuhanmu. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius bab 22 ayat 34 sampai dengan 40. Hukum yang terutama dalam hukum Taurat adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Hambatan utama dalam mengasihi Allah yaitu penyembahan berhala. Menyembah berhala adalah memberikan tempat yang utama dan pertama dalam hatinya kepada hal duniawi yang memutlakan menjadi Tuhan. Akar dari berhala pada hakikatnya adalah 3 godaan besar yang mengancam manusia. 3 godaan itu adalah kekayaan, gengsi, dan kekuasaan. Menjadi kaya tidaklah salah, namun manusia sering tergoda dengan mengejarnya setiap waktu. Prioritas hidupnya hanya untuk mencari uang dan memperkaya diri sendiri. Prinsipnya bahwa kekayaan adalah segalanya. Demi kekayaan, mereka melupakan banyak hal. Keluarga banyak dikorbankan dan dipaksa memahami kerja kerasnya sebagai upaya untuk membahagiakan keluarga. Ironisnya, keluarga merasa tidak mendapatkan waktu untuk menikmati kebersamaan. Urusan pergi ke tempat ibadah menjadi urusan yang berikut, yaitu setelah bisa mengumpulkan kekayaan. Hanya dengan kekayaan hidupnya menjadi tenang. Hanya dengan kekayaan hidupnya menjadi berarti, bisa menikmati makanan yang enak dan kehidupan yang enak. Godaan berikut adalah gengsi. Yang masuk kategori ini adalah nama baik, popularitas, dan keinginan mendapatkan pujian. Banyak orang muda yang ingin menjadi artis, sebuah potensi untuk menjadi kaya, tetapi terlebih akan bisa menjadi orang yang terkenal. Setelah harapan tercapai dan menjadi terkenal, makin terlena dengan dunia keartisan dan tuntutannya. Akhirnya menjauh dari gereja dan hanya sibuk dengan dirinya sendiri dan dunianya. Ironis, kalau akhirnya menikah dengan orang yang beda agama atau satu agama, tetapi kurang paham dalam iman dan pengetahuan tentang gereja Katolik. Masa depan iman dan kebahagiaannya sebagai orang Katolik menjadi taruhan. Namun para penggemar Katoliknya bangga karena dia telah memiliki artis Katolik yang mewakili OMK. Kemudian yang godaan berikut adalah menjadi penguasa. Menjadi penguasa itu enak, banyak fasilitas yang menjanjikan. Segala cara harus diusahakan agar cita-cita bisa terlaksana. Karena kekatolikan kurang bisa menjual dan kurang menjaring banyak pemilih, apa boleh buat? Baju harus diganti. Dia memilih jadi penganut agama tertentu supaya bisa lebih laku. Iman Katolik menjadi tidak penting. Toh Indonesia mengakui agama yang dipilihnya, termasuk agama resmi Indonesia. Tidak banyak disadari bahwa kekayaan, prestasi, atau popularitas dan kekuasaan telah menjadi berhala yang diagung-agungkan dalam hidupnya. Dalam KTP masih terdata sebagai orang Katolik, tetapi baru ingat sebagai orang Katolik kalau menjelang perayaan Natal. Rumah harus dihias dengan pohon Natal, pernak-pernik hiasan Natal. Pada perayaan Natal pergi ke gereja bersama. Itu yang terindah baginya sebagai orang Katolik. Tentang hak dan kewajibannya dalam komunitas lingkungan, banyak yang tidak ia ketahui. Hukum yang utama dan terutama dalam bergereja adalah mengasihi Allah dan sesama seperti mengasihi diri sendiri.
Itu artinya orang bisa merasa rendah hati di hadapan Allah dan memiliki kepedulian pada orang lain, atau sesama seperti halnya kepeduliannya pada diri sendiri. Kecintaannya pada Allah dibuktikan dengan cara mengasihi sesama yang terlihat di sekitarnya. Tuhan Yesus memberkati.